ing satune kalakuan yajibu iku wajib ala kulli saksi ing atase saban-saban wong kang jumengker ing atase saban-saban wong kang jumengkereng minal mukallafina nyatane saking wong kang mukallaf kabeh walau kana lan sanajan ana ieu saos raqikon iku kaula ayah ripa wajib opo yentah ngaweruhi yesi sakas arkanal islami ing pirang-pirang rukun Islam wal imani lan pirang-pirang rukun iman. Fa arkanul islami khamsatun maka utawi pirang-pirang rukun Islam khamsatun iku lima. Anta syahada sawiji yentah nyakseni yesi sakas alla ilaha illallah ing satune kalakuan iku orana pangeran iku maujud illallahu angin Allah wa anna muhammadan lan ing satune kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah iku utusan Allah wa tuqimas sholata lan yentah ngadegakeun sira as-sholata ing salat wa tu'tiyaz zakata lan yentah ngawehakeun sira az-zakata ing zakat wa tasuma ramadhana lan yentah puasa sira ing dalam bulan suci Ramadan wa tuhajjal baita lan munggah haji sira al baita ing baitullah in istata'ta ilaihi sabila lamun kawasa sira ilaihi maring bait sabilan apane dedelanane para jamaah bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang terhormat yaitu Ustaz kita Al-Ustaz Abdul Jamil yang saya hormati dan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang saya hormati Bapak Kori dan Bapak MC yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus juga kepada DKM, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Suherman beserta jajarannya yang saya hormati dan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah atas kudrat iradat anugerah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, setiap 1 bulan sekali kita bisa berkumpul di masjid ini bermuajahah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu bertolabul ilmi. Mudah-mudahan tolab ilmi kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kita melaksanakan tolabul ilmi, Allah selamatkan kita di dunia, selamatkan kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan metode pengajian kita yang bulan kemarin kita sudah menjelaskan tentang diri pribadi daripada salah satu mujtahid mutlak yaitu Imamuna Syafi'i rahimahullah. Kemarin sudah saya jelaskan,
kitab ini seperti ini namanya kitabnya ini, dan pengarangnya ini sudah saya jelaskan di bulan kemarin. Mudah-mudahan kita tidak lupa ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak lupa ya Pak ya. Kalau lupa atau nasib itu Pak ya. Udah nasib itu mah udah. Kalau lupa berarti masuknya nasib. Ya, mari kita tingkatkan keimanan kita, apalagi di bulan Rajab ini. Ini adalah salah satu bulan yang dimana bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bulan ini yang dimaksud oleh Allah, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahra. Ya, jadi sesungguhnya hitungan bulan Allah yaitu semuanya berjumlah 12. Muharram, Safar, Mulud, Silimulud, Jual Awal, Jual Akhir, Rajab. Nah, ini sekarang kita berada di bulan Rajab, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Rajaba Syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Bulan Allah. Ya, kenapa disebut bulan Allah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Rajab ini betul-betul mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Kalau hambanya betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apalagi kita mengaji di bulan Rajab ini Pak, pahalanya double triple Pak. Pahalanya double triple. Udah mah double triple pula Pak. Ini ada keuntungan, ada nilai lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rajab ini kenapa dikatakan bulan Allah? Karena di dalam bulan Rajab tidak mengetahui manusia yang bermaksiat kepada Allah di bulan ini. Makanya bulan Rajab dikatakan bulan Allah yang bisu, yang tuli, yang bisu, yang tuli, asob, tuli. Berarti tidak mendengar orang maksiat, tidak mendengar orang. Bukan berarti berarti Pak Ustadz kita di bulan ini mah bebas untuk bermaksiat, bukan begitu Pak. Mentang-mentang bulan ini bulan tuli, jadi kita seenaknya aja, enggak. Justru bulan Rajab tidak mendengar kemaksiatan kita, tapi Allah lah yang maha mendengar. Masya Allah. Kenapa? Saking Allah bukanya ini pintu tobat, pintu ampunan untuk umat baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang kita lanjut pengajian kita, ya. Kita di sini akan membahas tentang iklam. Nah, di dalam kitab ini, seluruh kitab, kalau bahasanya iklam, berarti ini kalau kita bahasa ini warning atau lampu kuning. Berarti tandanya apa itu Pak? Hati-hati. Tandanya hati-hati. Kalau lampu merah, berhenti. Ibu-ibu lagi lampu merah, bapak-bapak berhenti dulu, nggak boleh. Lagi merah nggak boleh. Kalau lampu hijau jalan. Kalau kuning, nah berarti ini tanda kuning. Berarti ini hati-hati, mesti diingat berarti Pak. Enggak setiap ulama membuat kalimat iklam di dalam kitab, berarti perkara tersebut sangatlah penting untuk kita ingat. Oke? Ya, di sini iklam, ketahuilah oleh kalian. Ya, ketahuilah oleh kalian wahai masyarakat global ya, gerilya Lebak Wangi.
Iya. Maaf Pak, saya sebulan sekali sini ya Pak. Jadi saya ini remang-remang ke sini Bu ya. Sebulan sekali. Ya, jadi ketahuilah oleh kalian wahai penduduk Geria Lebak Wangi, kan begitu. Ketahui apa Pak Ustadz? Annahu yajibu ala kulli saksin, sesungguhnya hal itu wajib atas setiap saksin. Siapa saksin itu? Kita. Ini manusia deh. Manusia termasuk saya yang bicara. Ya, wajib bagi kita. Berarti kan wajib di sini. Kalau kita kalau wajib berarti kan ini tandanya harus dikerjakan, harus diketahui. Nah, berarti kan kalau wajib, kalau kita tahu kita enggak disiksa, kalau tidak tahu jawab Pak. Kalau tahu kita tidak disiksa, kalau enggak tahu jawab Pak. Takut amat tuh ngomong siksa Pak. Ngomong aja sih Pak. Kalau tahu kita disiksa, enggak disiksa kalau enggak tahu jawab. Makanya harus tahu, harus tahu. Nah, wajib bagi setiap manusia minal mukallafin, dari golongan mukallaf. Siapa itu mukallaf Pak Ustaz? Mukallaf itu satu, berakal. Kita punya akal nggak Pak? Punya. Dua, yang sudah balik. Bapak udah balik, Ibu? Belum. Belum 2 kali belum ya. Yang sudah balik belum Pak ya. Yang ketiga itu beragama Islam. Jadi yang dikatakan dengan mukallaf di sini, satu, dia beragama Islam, kedua, dia itu sudah balik, berakal, ketiga, dia sudah balik. Nah, berarti ini kan kita udah cukup persyaratan ini. Satu, Islam, alhamdulillah. Kedua, kita punya akal, alhamdulillah. Ketiga, kita sudah balik. Belum balik Pak? Sudah. Belum Pak? Udah balik. Ini jadi kita ini udah cukup syarat. Di mana kita sudah cukup, sudah jadi mukallaf, maka kita wajib hukumnya apa? Ayat riba arkanal Islam, yaitu mengetahui tentang rukun Islam. Umat Islam wajib mengetahui tentang rukun Islam. Makanya kita cek kembali Pak, sudah benarkah Islam kita? Betul. Sudah benarkah iman kita Ibu? Makanya kita cek kembali melalui pengajian. Mengapa kita harus ngaji Pak Ustadz? Supaya tahu bahwa diri kita ini adalah manusia yang tidak sempurna, yang banyak kekurangan, yang banyak kesalahan, yang banyak kehilapan, agar iman Islam kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, berarti di sini kita wajib untuk mengetahui rukun. Awas Pak, Ibu, ya, kita perhatikan di dalam Islam ada rukun Islam, ada syarat jadi orang Islam. Loh. Ya, nih kata si A begini, ngomong ke si B, woi B, gua mah Islam, woi, gua mah beragama. Terus lalu kata si B, hei A, apa lu udah tahu? Apa kamu sudah tahu rukun Islam? Belum. Apa kamu sudah tahu syarat menjadi orang Islam? Belum. Nah, itu disangsikan Pak, keislamannya disangsikan. Betul. Ini hati-hati.
coba kita nih, udah ada yang punya cucu 2, ada. Udah ada yang punya anak 5, ada. Sudah tahu belum apa Islam itu sebenarnya? Apa iman itu sebenarnya? Nih, di sini kita akan bahas sebelum kita membahas tentang praktek ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita rapikan dulu. Apa itu Islam? Apa itu iman? Nah, di sini Islam mempunyai rukun dan juga mempunyai syarat. Tuh. Apa di sini syarat masuk Islam, Pak? Ada yang tahu, Pak? Ada yang tahu, Ibu? Ibu-ibu? Yang tahu pulang, Bu, ya? Yang tahu pulang, Bu? Pulang duluan, Bu, udah malam. Ayo. Bapak, ada yang tahu syarat menjadi orang Islam? Bapak kerja kurang syarat, diterima nggak, Pak? Diterima nggak, Pak? Bapak kerja kurang syarat, diterima nggak? Enggak. Bapak jadi orang Islam, kita jadi orang Islam, nggak tahu persyaratan sah apa tidak. Wih, masa nggak sah, Pak? Sah apa tidak? Tidak sah berarti. Tuh, berarti kan Islam kita belum sempurna. Makanya malam ini kita bahas, Pak, agar betul-betul Islam kita ini betul-betul. Insya Allah, ya. Yang pertama, Bapak jarah, Pak? Nggak tahu? Tidak tahu, Pak, ya? Katanya, Pak, ini kan malu, Pak, sama kumis, Pak. Udah putih semua. Hah? Malu, Pak. Masa kita sudah apa namanya? Udah tua, lama di Islam, masa belum tahu syarat sah menjadi orang Islam? Apa persyaratannya? Nah, kita bahas di sini. Ya, kalau syarat Islam itu, syarat sahnya Islam itu ada 6, Pak. Ada 6. Ini awas, ini syarat masuk Islam. Syarat masuk. Ya, kalau kita bisa memenuhi yang 6 syarat ini, maka Islam kita sah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengetahui syarat yang 6 ini, maka Islam kita tidak sah. Masya Allah. Na'udzubillahi min. Aduh, Masya Allah. Yang pertama, syarat menjadi orang Islam itu yang pertama harus berakal. Harus berakal. Berarti ini kita punya akal semua, maka kita sah untuk masuk agama untuk menjadi agama sah, berakal. Yang kedua, baligh. Syarat masuk Islam, syarat sahnya Islam nomor keduanya yaitu baligh. Sudah baligh. Yang ketiga, syarat sahnya masuk Islam itu jangan terpaksa. Bapak masuk Islam terpaksa nggak, Pak? Terpaksa nggak, Pak? Tidak terpaksa, atas dasar dalam hati gitu, Pak. Lillahi ta'ala. Kita alhamdulillah dijadikan orang Islam. Makanya yang ketiga ini, persyaratan Islam itu jangan terpaksa. Terkecuali kafir harabi. Ada kafir harabi, ada kafir zimmi. Awas, ya. Tuh, kalau kafir zimmi nih biasa campur gaul dengan kita. Apa yang dagang kosmos? Siapa itu, Pak? Inci. Yang dagang HP, engkau. Yang dagang akuarium, engkau. Nah, itu namanya kafir zimmi. Artinya kafir yang ditanggung oleh para pemerintah. Jelas? Nah, tapi kalau kafir harabi itu adalah kafir yang memerangi umat Islam.
yang memerangi umat Islam. Enggak ngajakin perang, dia ngajakin perang. Nah, itu namanya kafir harobi. Kalau ada orang kafir harobi, itu wajib dipaksa untuk memeluk agama Yang kedua, ya, jangan terpaksa masuk Islam terkecuali orang murtad. Tahu murtad, Pak? Murtad itu keluar daripada agama Islam. Murtad kebagi 3. Ada murtad fil aqwal, ada murtad fil af'al, ada murtad fil i'tiqad. Aduh, pusing proses saya ngaji ini. Pak, minum Pak. Tenang aja pas minum, Pak. Ya, Bu, tenang aja, Bu. Ya. Murtad itu kebagi 3. Yang pertama, murtad fil aqwal. Murtad di dalam pembicaraan. Contohnya seperti apa, Pak Ustadz? Begini, Pak, contohnya nih, Pak. Ya, si A nanya ke si B. B, lu tahu nggak Allah ada? Ya, gua mah kagak percaya Allah ada. Aku mah nggak percaya kalau Allah ada. Nah, itu murtad secara lisan. Ya. Yang kedua, murtad fil af'al. Apa murtad fil af'al? Sengaja memasuki tempat ibadah non muslim tanpa ada kepentingan tertentu. Sengaja. Kita nih, misalnya di sini nih, mungkin di salah satu tetangga kita ada yang pekerjaannya kuli bangunan, ada. Seandainya Pak nih, maaf nih Pak nih, ada ada saudara kita sebangsa cuman beda agama. Ya taruhlah agamanya Kristen. Dia menyuruh kita, tolong Bapak kerja di gereja saya. Nanti saya gaji seharinya 500.000. Lalu kemudian kuli bangunan tersebut menyetujui dia kerja. Tuh, saya ingin bertanya, Pak, itu hasil kerja di gereja, itu hukumnya haram apa halal uangnya, Pak? Jawab. Halal apa haram, Pak? Halal. Ngaco juga ini kan. Iya. Nih, kita kuli bangunan, kemudian kita kerja di Kristen lah. Kita buat gereja, kita membuat gereja di sana, ya. Kan kita digaji kan, sehari itu misalkan 500.000. Nah, itu uangnya halal apa haram? Haram. Jelas. Kenapa? Karena kita sama dengan ridho dengan agama selain agama Islam. Tapi jangan, Pak, tolak aja. Kalau bisa mah awas, Pak, ini kita kan ngaji, ini kan kita untuk mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Betul. Jangan semakin ngaji yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Betul. Iya. Jangan begitu. Jadi ini kita ngaji ini untuk introspeksi diri kita masing-masing. Betul. Supaya kita jangan seliru dengan mana hak, mana batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian seliru, kata Allah Taala. Janganlah kalian keliru mana yang hak dan mana yang batil. Pak, ditambah kita butuh duit. Suruh kerja di gereja, mau nolak berat, Pak. Mau nolak angsuran banyak. Wih, betul bayar. Ya udahlah, saya terpaksa. Waduh, terpaksa ngomongnya kan. Nah, makanya disinilah perlu diperbaiki keislaman kita. Siap begitu, Pak?
Siap ngaji Pak? Siap ngaji Pak? Ini kita ngaji belum kemana Pak? Baru bahas Islam doang. Baru bahas Islam, belum bahas iman. Lebih dalam lagi nanti mana Pak? Ya, oke. Awas. Ya, itu murtad fil af'al namanya. Murtad dalam pekerjaan. Ya, kita mengikuti ibadah gaya-gaya orang kafir, maka kita bagian daripada orang tersebut. Ya, contohnya kita sengaja-ngaja kemarin gongsi pacai. Gongsi pacai. Kita mengucapkan gongsi pacai. Gongsi dapat ampau. Kita dibayar 1 juta untuk mengucapkan gongsi pacai. Kira-kira kita murtad apa tidak? Murtad apa tidak? Murtad. Termasuk, maaf nih Pak, kita lagi bahas hukum ini Pak. Termasuk kita mengucapkan selamat Natal. Kan kemarin-kemarin muncul Pak di media sosial. Ini saya maaf ini Pak, saya bukan menjelekkan para ustaz, para kiai, enggak. Ini kita untuk mencari kebenaran menurut Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan selamat Natal, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Terus dibela oleh ustaz, oleh kiai yang punya kepentingan pribadi. Nah, kata ustaz tersebut, ada sebagian kiai mengatakan kalau kita mengucapkan selamat Natal itu murtad. Kemarin saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada pengantin, besoknya saya tidak jadi pengantin. Nah, ini sudah direkayasa. Jelas kira-kira? Hukum Allah itu haram ya haram, sunnah ya sunnah. Karena hukum Allah la yata'allalu bi'illatin wa la yatasabbabu bisababin. Hukum Allah itu tidak bisa dielat oleh elat, tidak bisa disebabkan oleh sebab. Ya, mau ngerti mau kagak, kalau itu perintah Allah laksanakan. Jelas kira-kira? Jelas atau tidak? Nah, di sini perlu kita Pak membenahi keislaman kita. Jangan hanya jadi Islam ikut-ikutan. Jangan sekedar jadi Islam yang hanya ikut-ikutan. Tuh, makanya ini kita di sini kita perdalam keislaman kita. Nah, itu murtad fil af'al. Terakhir, murtad fil i'tiqad. Dalam pertekadan kita, bicara enggak, melakukan enggak, cuman di dalam hati kita menekadkan bahwa Allah itu tidak ada, Allah itu tidak melihat, Allah itu tidak mendengar. Walaupun tidak ucapkan, itu sudah jatuh ke dalam murtad fil i'tiqad. Jelas? Bang, ya, sholat atuh, ngapain gua sholat? Yang enggak sholat juga kaya, dia enggak sholat. Yo, dia sholat aja, enggak kaya. Ada begitu ada Pak? Ada begitu ada? Hah? Mana orangnya Pak? Ada enggak di luar kali Pak ya? Ini penting Pak ini. Ngapain gua sholat? Ngapain gua puasa? Ya hidup gua begini-begini aja. Nah, ini murtad fil i'tiqad, istighfar dan membaca lagi 2 kalimat syahadat. Na'udzubillahi min dzalik wa min. Ini hati-hati Pak. Hati-hati ya Pak. Oke, hati-hati. Banyak malah kalau saya katakan banyak. Kemurtadan secara omongan, kemurtadan secara pengamalan, kemurtadan secara pertekadan. Kalau saya jelaskan panjang Pak. Udah makanya saya baru ini orang tua semua, udah saya skip aja lah.
Saya skip yang intinya aja. Yang intinya. Oke, syarat Islam yang ketiga tadi jangan terpaksa, harus lillahi. Bapak ibu masuk Islam kehendak sendiri apa paksaan? Warisan. Warisan, betul Pak. Masuk Islam karena warisan, betul. Karena warisan dari Allah melalui malaikat Jibril turun ke Nabi Adam terus sampai kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, terus kita pertahankan keislaman apapun situasi kondisinya. Untung Pak, umat Islam ini untung. Kalau kita bisa menjaga keislaman, yakin seburuk-buruknya orang Islam, sekurang-kurang ibadahnya orang Islam, pasti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang keempat, syarat menjadi orang Islam itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Gimana Pak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi serta meyakini, begitu. Saya bersaksi serta meyakini bahwa tiada Tuhan ya yang harus diibadahi terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu. Dan saya bersaksi serta meyakini sesungguh bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penutup para nabi adalah nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tekad ke dalam hati kita bahwa kita bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tuhan bukan bintang, Allah bukan rembulan, Allah bukan api, Allah bukan lautan, Allah bukan gunung, tapi Allah kita adalah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat dan lain sebagainya. Nanti di depan kita bahas Pak, insya mudah-mudahan aja Pak ya, kita berikan umur yang panjang dan barokah oleh Allah SWT, sehingga setiap bulan kita bisa bertemu di sini, kita ngobrol bareng. Ini mah hitung-hitung kita daripada kita nonton TV ya, dengan kita ambil pahala dulu. Setelah ambil pahala baru nonton TV, begitu. Setelah ambil pahala baru nonton. Sudah baru kita alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu jadi syarat yang keempat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Syarat masuk Islam nomor kelima yaitu harus berturut-turut mengucapkan dua kalimat. Jadi Pak, jangan begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Nantilah mau ngomong wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nanti aja lah besok. Tuh harus berturut-turut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Jangan Pak, jangan ditunda-tunda, harus berdampingan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keenam, harus tertib di dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah dulu, baru wa asyhadu anna Muhammadar. Jangan dibalik Pak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru asyhadu alla ilaha il. Itu namanya orang keblinger Pak.
Namanya orang beli aja begitu Pak. Sekarang banyak jasa Pak. Ya, orang menyesatkan dan orang sesat dan menyesatkan banyak Pak. Mungkin di sini belum ada, tapi di kampung-kampung udah banyak Pak. Ya, berapa kali saya Pak membubarkan aliran sesat Pak. Ya, berapa kali di kampung saya di Rajak dulu banyak Pak. Ya, yang menyimpang nyurkan daripada 2 kalimat syahadat. Ya, makanya kita umat Islam, kalau tubuh kita dihina no problem, kalau badan kita dihina no problem, tapi kalau sudah urusan akidah, umat Islam wajib untuk membela. Siapa begitu Pak? Siapa begitu Pak? Kalau dalam urusan akidah, umat Islam dilarang diam. Ya, ini mah akidah diacak-acak, terus kitanya megang tasbih terus. Buang tasbih Pak. Ya, buang tasbih, kita luruskan kembali. Kita nahi mungkar tapi tidak menggunakan kemungkaran. Betul. Kita nahi mungkar tapi tidak menggunakan kemungkaran. Kan begitu. Jadi itu kalau dalam slogan para wali disebutnya menang tanpa perang. Jelas kira-kira? Menang tanpa, yang penting kita berusaha untuk memperbarui atau sering kita memperbarui 2 kalimat syahadat. Udah Pak ya? Itu syarat menjadi orang Islam. Sudah Pak ya? Jadi kalau ditanya syarat masuk Islam berapa Pak tadi? 6. Yang pertama berakal, 2 balik, ketiga jangan terpaksa, kecuali kafir harobi dan orang murtad. Yang keempat membaca 2 kalimat syahadat. Yang kelima harus berturut-turut. Yang keenam tartib, itu syarat masuk menjadi orang Islam. Tapi kan pada sekarang, oh saya baru tahu sekarang Pak, supaya sempurna Islam kita. Betul? Nah, sekarang kita bahas di sini rukun-rukunnya. Ya, jadi kalau bedanya syarat dan rukun apa sih Pak Ustadz? Nih, kalau rukun Islam itu di dalam Islam. Kalau syarat Islam itu di luar. Ya, sebelum kita masuk Islam harus tahu dulu syaratnya. Betul? Sebelum. Tapi kalau sudah menjadi orang Islam, maka harus memenuhi rukun-rukunnya. Dan ya, jadi kalau ada yang nanya apa sih bedanya rukun dan syarat? Rukun di dalam Islam, syarat di luar. Jelas Pak ya? Jelas Pak ya? Nah, di sini kita akan mengetahui tentang rukun-rukun Islam. Ya. Wal iman. Di sini Pak arkanul Islam khamsatun, maka yang namanya rukun Islam itu jumlahnya 5. Pasti sudah tahu Pak. Pasti sudah tahu. Pasti sudah tahu. Ya, cuma di sini kita ngecek kembali Pak. Takut lupa kita. Rukun Islam itu jumlahnya 5. Syarat Islam itu 6. Rukun Islam itu 5. Oke, kita bahas Pak. Ya, secara pelan-pelan. Oke? Ya, di sini kita akan membahas rukun-rukun Islam. Tadi kita syarat sudah mengetahui, sudah. Sekarang ini apa rukun Islam? Yang pertama, tashhada alla ilaha. Jangan sampai nih Pak, jangan sampai kejadian dulu. Kan dulu mah orang Pak kalau mau pergi haji itu ditatar dulu oleh depan. Ya. Kalau orang yang ingin pergi haji itu apa namanya dulu mah dites dulu.
Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Tuh kata calon jemaah haji. 1, sholat. 1 syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, 5 dia bengong, Pak. 5 dia bengong. 5 apa 5? Begini aja, Pak. Terus kata temannya yang di belakang, obat nyamuk, Pak. Tuh kan begitu. Itu akibat kagak tahu. Makanya kita ngaji nggak usah tinggi-tinggi, Pak. Dari bawah dulu ngajinya, Pak. Dari bawah dulu. Gampang kita, Pak. Ini ada orang kebanyakan saya mah Pak Ustadz ngaji dari atas dulu baru ke bawah. Ih, saya mah nggak kayak orang-orang. Ini ada sebagian orang ngomong ke saya mah Pak Ustadz kalau ngaji dari atas ke bawah. Pak, kalau monyet naik dari atas ke bawah apa di bawah ke atas? Ayo, tangga dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, bukan atas. Nah ini, hati-hati, Pak. Hati-hati kita. Pandai-pandailah kita mencari panutan. Betul? Karena di akhir zaman ini bingung, Pak. Sudah banyak sekali para ulama yang membingungkan umat. Betul? Hati-hati. Makanya ngajilah kepada yang benar agar tidak gampang menyalahkan. Betul? Ngajinya, Pak, ke yang benar. Maksudnya benar gimana? Yang benar itu yang betul-betul. Dia itu emang dari pesantren sini, gurunya ini gitu. Jadi jelas, kesanan ilmu jelas. Begitu. Ya, awas jangan sampai kita tidak pandai memilih panutan. Ini hati-hati, Pak. Banyak orang gampang menyalahkan. Karena apa? Ngajinya tadi ke orang yang belum benar. Betul? Makanya kita ini jangan saling gampang menyalahkan. Begitu ini. Makanya ini kita perdalam lah. Ya, perdalam tuh ya. Jadi awas supaya kita mengetahui. Nah, Islam ini kayak gimana? Oke, tadi yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Udah tahu, Pak ya? Udah tahu ya? Bahwa saya bersaksi serta meyakini tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya? Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, kita harus bersaksi, Pak. Sebab nanti, Pak, di akhirat yang berlaku itu. Makanya Allah berharap ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian membawa keislaman. Nah, di sini Islam di sini harus betul-betul, Pak. 2 kalimat syahadatnya kita perbaharui terus setiap hari dalam sholat. Alhamdulillah. Zuhur kita baca asyhadu alla ilaha illallah. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya subuh 1 kali. Alhamdulillahirabbil. Ya, kita terus jangan bosan-bosan kita untuk memperbaharui 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa tuqimas shalah, dirikan sholat. Nih, Pak, bulan Rajab, Pak. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratil Muntaha. Ketika Nabi berjalan dari Mekah menuju Palestina, menuju Bethlehem. Tahu Bethlehem, Pak? Oh, belakang Bayur, Bethlehem, Bayur. Belakang, Pak. Nah, Nabi kita melihat orang yang sedang memukul kepala, Pak. Mengadukan kepalanya ke tembok. Ya. Jadi kepalanya diadukan ke tembok.
jegar, jenut terus. Rasulullah nanya, ya Jibril, mahaza ya Jibril? Oh, itulah, itu umatmu wahai Muhammad. Kenapa? Karena dia sering melalaikan sholat. Sering melalaikan sholat. Nih Pak, sholat itu apa namanya, secara bahasa doa. Secara bahasa doa, kan begitu. Secara bahasa doa. Setiap doa itu sholat. Betul. Setiap doa itu sholat. Misalnya nih kata Bapak, ya Allah, mudah-mudahan saya besok dikasih umur yang panjang, barokah, banyak rezeki. Tuh, itu menurut bahasa Bapak sudah sholat. Tapi menurut para fuqaha, para ahli fikih, kalau kita ingin menetapkan hukum, jangan berdasarkan bahasa, harus berdasarkan dengan syariat. Tuh, karena kalau kita menetapkan hukum dengan lugot, kata ahli fikih, al-lugot la tusbitul ahkam, al-lugot la tunatu bil hukmi. Lugot tidak bisa dipakai untuk memastikan hukum. Ya kalau kita ditinjau dari segi bahasa, yang namanya sholat itu adalah doa. Setiap berdoa berarti kita sudah, masya Allah. Ya, oke. Sekarang kita luruskan Pak dengan mereka syariat. Apa yang namanya sholat? Oh, yang namanya sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Artinya suatu ucapan, pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan membaca salam, itu namanya sholat. Itu namanya sholat. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, membaca salam, selesai sholat. Itu namanya sholat. Jelas kira-kira Pak? Tak boleh bertanya doang. Bapak kan suruh nyuruh sholat nih sama anak. Dek, sono ke masjid. Ya Pak, emang yang namanya sholat apa sih? Nah, apa begitu? Sholat itu, iya apa Pak? Sholat itu apa Pak? Itu, ya Bapak kagak tahu juga Bapak. Katanya nyuruh sholat, tapi ketika ditanya apa itu sholat, bengong. Ya, jadi kembali lagi, yang namanya sholat itu ucapan, pekerjaan yang diawali dengan membaca takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam, itu namanya sholat. Ini Pak, hati-hati Pak, ya, karena di akhir zaman ini banyak orang sekali melalaikan urusan sholat. Betul Pak. Nah, kenapa Pak nggak di mana-mana, tapi di sini mah nggak kali Pak? Zuhur penuh Pak, zuhur di sini penuh Pak. Penuh. Siapa Pak? Asar penuh, asar penuh yang lewat Pak ya. Maghrib udah biasa langganan, udah umum. Kenapa sih Pak Ustadz maghrib penuh? Ya, kok setiap maghrib dan isya aja yang penuh? Ya, tuh. Kenapa? Karena di TV ajannya maghrib doang. Jelas Pak? Jadi orang yang bodoh mengira bahwa soal itu maghrib doang. Saatnya ajan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Apa pernah kita mendengar waktu saatnya sholat zuhur? Nggak boleh pendengar kita? Belum Pak. Waktu saatnya sholat asar
Tapi saatnya sholat maghrib untuk DKI dan sekitarnya. Ntar subuh, saatnya sholat subuh. Orangnya ngorok Pak, orangnya Pak. Orangnya Kenapa kita sering melakukan sholat Pak? Maaf Pak. Ini sholat ini kenapa dicantumkan rukun Islam nomor kedua? Karena kenapa? Karena ibadah yang paling besar, ibadah badan yang paling besar itu setelah membaca syahadat itu adalah sholat. Makanya kenapa orang Pak sering sekali melalaikan sholat? Padahal sholat adalah pertanyaan pertama nanti kita di mahsyar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat." Ya, hal yang pertama Allah tanyakan nanti di hari kiamat adalah urusan sholat, adalah urusan. Makanya nih, tolong Pak, kita memperingati Isra wal Mi'raj bukan sekedar diperingati, tapi harus dimaknai. Betul? Karena intinya kita memperingati Isra wal Mi'raj itu sama dengan kita ini harus betul-betul konsisten, disiplin dalam melaksanakan apalagi Pak berjamaah. Jangan tinggalkan berjamaah Pak. Sebab Allah jamin kalau suatu kampung sering berjamaah sholatnya, maka kampung tersebut akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh makanya saya mah nggak percaya Pak, nggak setiap orang rumahnya dekat masjid itu rajin sholat. Betul Pak? Kadang-kadang yang jauh dekat, yang dekat, emang betul Pak? Emang begitu Pak? Ya coba tanya. Enggak Pak Ustaz, bagaimana kalau suami saya sholatnya di rumah aja, padahal deket masjid, tapi di rumah aja Pak Ustaz, boleh enggak sholat di rumah aja? Enggak apa-apa Bu, itu namanya ibu suami soleha. Suami soleha, jelas. Nah tahun besok mah kasih mukena Bu, kasih mukena, udah kasih aja udah. Betul. Itu sah nggak Pak Ustadz? Sah. Sholatnya sah. Cuman Allah benci. Rumah dekat masjid, tapi kenapa sholatnya kagak di masjid? Betul? Betul? Kan ada hadis, la sholata liman lijaril masjid illa fil masjid. Kan begitu? Tidak dikatakan sholat yang sempurna, bukan tidak sah, bukan. Tidak sempurna sholatnya orang yang tetanggaan dengan masjid, tapi sholatnya tidak. Tuh, jadi sholatnya itu aturan di masjid kan 100, berhubung di rumah jadi 100, 95 apa? Kurangin 5 dikit. Berjamaah apa? Biasakan kita untuk sholat berjamaah. Hati-hati Pak, ini sholat aja kita remehkan Pak, bagaimana Allah Pak? Betul. Ini orang-orang kadang-kadang nggak ngerasa dosa Pak. Ya, kadang-kadang ini lah gampang sholat mah. Ya Allah ya Rabbana Pak, walaupun haji kita berkali-kali, kalau tidak sholat rugi Pak. Betul. Walaupun sedekah kita banyak, kalau kita tidak sholat rugi. Betul? Walaupun kita ini ahli ilmu, tapi kalau tidak sholat rugi. Nih, kita tidak sholat tapi rajin sedekah. Ya, itu kira-kira Pak Ustadz rugi apa tidak? Rugi. Nah, yang jadi pertanyaan, bagus yang mana ini Pak? Rajin sholat tapi tidak rajin sedekah, tidak rajin sholat tapi rajin sedekah. Mendingan mana Pak? Bu? Mendingan mana Pak? Makanya itu selalu bersanding, aqimus sholat wa yu'tuz zakat. Dirikan sholat
tunaikan zakat. Itu bahasa itu sudah bersanding dalam Al-Quran, Pak. Karena sholat itu ibadah individu. Kalau zakat itu ibadah sosial. Sholat kita kalau tidak didorong dengan amal amal sosial, lama Pak, lama. Makanya dirikan sholat, tunaikan sedekah, zakat tunaikan, sedekah kasih, sholat sedekah, Pak. Lama kelamaan hidup kita akan menjadi berkah. Bukan amin, Pak. Laksanakan, Pak. Emang kenyang sama amin, Pak. Amin. Emang kenyang sama amin. Sholat, Bu. Aduh, Masya Allah, Ibu ya. Pokoknya Ibu sholat jangan tergantung. Ini mah tanggal muda sholat rajin, tanggal tua lebih rajin tanggal. Iya, makanya sholat jangan tergantung, Pak. Pokoknya punya duit sholat, kagak punya duit sholat. Betul? Ini mah tanggal muda, oh rajin sholat zuhur jam 11. Kerajinan, Pak. Iya, giran nggak punya duit sholat zuhur jam 3:30. Nah, begitu Pak ya, jangan sampai begitu Pak. Ya, di neraka Sakor sudah banyak Pak nama-nama orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, masalakakum fi sakor. Ketika para kafir ditanya oleh para malaikat, wahai kafir, masalakakum fi sakor, kenapa kalian berada di dalam neraka Sakor? Apa jawab orang kafir? Qalu lam naku minal musallin. Jawaban orang kafir, kami itu tidak mendirikan sholat, tidak melaksanakan sholat. Jangan sampai ya, pokoknya mau husuk mau kagak ya, wayah sholat mah sholat ya, gitu kan. Mau husuk mau kagak sholat. Kalau orang gini, percuma sholat juga lu kagak husu mah. Daripada lu sholat kagak husu kagak. Betul. Udah kita mah Pak, walaupun nggak husu juga kadang-kadang pas sholat kita mah Allahu Akbar. Bulan depan kebayar nggak ya? Sami Allahu liman hamidah. Tapi aslinya kebayar ini. Allahu Akbar. Aduh istri mana pengen emas lagi ini. Allahu Akbar. Allah. Ini 3 apa 4 ya? 3 apa pusing udah gitu Pak. 3 apa 4? 3 4 ini ya, bingung nih saya ini Pak. Bingung. Jadi akibat kita tuh tadi nggak apa-apa. Kita nama juga gampang Pak. Kita udah nggak usah bilang husuk. Dirikan perintah Allah Subhanahu, mau husuk mau kagak sholat. So, entah juga lama-lama juga husuk, lama-lama juga kemudian diberikan kehusuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, iya, maka susah Pak. Kita mau jadi alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya itu husuk Pak. Allahu Akbar. Sudah lupa dengan HP, lupa dengan pekerjaan, lupa dengan anak istri, lupa dengan tetangga. Khusus dia interaksi dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu. Awas. Yang kedua Pak, dirikan sholat Pak. Apalagi anak-anak kita Pak, Ibu yang sudah balik, tolong kita arahkan untuk melaksanakan sholat. Kalau kita punya anak, baik putra maupun putri, kalau dia sudah balik tapi dia belum melaksanakan sholat, betul dia sudah punya buku catatan masing-masing, tapi bapak dan ibu juga akan ditransfer dosanya nanti sama Allah SWT. Nauzubillahi min. Ayo Pak, tidak. Jadi kan gini Pak nih. Jadi tata cara kita untuk mengajarkan anak sholat umur 7 tahun dimulai. Umur 7 tahun kita melotot Pak. Sholat gak? Ya Pak. Tapi jangan dipukul, hanya melotot doang. Pak, nggak mau Pak. Ya udah.
Saya juga nggak mau. Soalnya pindah. Soalnya jangan dipukul. Nanti kalau udah umur 10 tahun baru boleh dipukul. Tapi dengan syarat memukulnya ghairi mubarihin, jangan membahayakan. Jelas kira-kira? Jelas Pak? Awas, hati-hati. Masya Allah. Awas. Ya, wajib bagi bapak dan ibu untuk memerintahkan anak-anaknya sholat. Wajib. Itu kewajiban. Ya, makanya tolonglah Pak. Enak Pak. Sebesar Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi'jalni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, jadikan aku ya orang yang cinta dengan sholat, orang yang selalu mendawamkan sholat, melaksanakan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga jadikan keturunanku yaitu menjadi orang-orang yang cinta dengan sholat, wa tuqimas sholat. Oke? Dirikan siapa? Siap? Sudah nggak akan, walaupun bagaimanapun sholat tetap dikerjakan Pak ya. Sakit gigi, sholat mater terus. Panas dingin, batuk pilek, bisulan terus. Sholat mater terus, batuk pilek terus. Sholat harus sholat. Insyaallah ini ciri kehancuran seseorang. Awal kehancuran seseorang itu diawali dengan dia berani meninggalkan sholat. Kita cari duit Pak, istri bapak kerja, tapi di rumah kita kagak ada yang sholat Pak. Itu saya meyakini harta kita nggak akan berkah. Harta kita nggak akan. Bini kagak sholat, kita kagak sholat, anak-anak kita kagak sholat, itu rumah kita kagak berkah. Rumah kita kagak berkah. Jadi kan bedanya manusia dengan binatang kan gitu doang. Kambing kagak sholat, manusia mah sholat. Berarti kalau di perumahan geria ini kagak ada yang sholat, berarti sama dengan ibu-ibu punya suami kagak sholat, berarti ibu-ibu tidur sama bapak-bapak punya istri kagak sholat, berarti bapak-bapak tidur sama kambing. Sama kambing itu. Makanya waktu qimas sholat, dirikan sholat. Yang ketiga, waktu tiaz zakat, tunaikan zakat. Tunaikan, nanti di depan kita atur Pak bagaimana cara menghitung harta-harta yang wajib dizakati. Nanti di depan ada satunya ada. Kalau kita dagang ini modalnya segini. Nanti insya Allah kalau panjang umur ya kita nanti akan bahas satu-satu. Kita akan bahas. Yang keempat yaitu watasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, waktu hijjal bait, pergi haji. Ini statokta ilaihi sabila, kalau mampu. Jikalau mampu, jangan dimampu-mampukan. Ini ngebelain umroh Pak, rumah dijual, pulang umroh tidur di jembatan. Cuman ingin disebut haji doang. Yang begitu Pak. Ya, kita ke Mekah tapi anak bini kita terlantar. Aduh, jangan Pak, jangan memaksakan. La yukallifullahu nafsan illa
usaha. Maaf Pak, apalagi sekarang banyak, maaf ini saya bukan menyinggung mana, maaf. Sekarang banyak jasa travel yang menawarkan hutang dulu aja Pak. Balik umroh bayar, balik haji. Emang di sana ada aturannya Pak? Pulang haji punya hutang? Pak, jawab Pak. Makanya saya sering debat Pak. Dengan travel itu saya sering debat saya. Ya, kalau memang Anda punya dalil, keluarkan dari Anda. Ya, bab di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak memberatkan hambanya. Ya, pokoknya Allah itu tidak pernah menguji di luar batas kemampuan hambanya. Tidak pernah Allah memaksakan hambanya di luar batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi dia bisa keras. Pokoknya di kami ada Pak Ustaz, lanjutkan jika menurut Anda benar. Kan begitu. Yang penting saya sudah melarang. Capek Pak, pulang umroh punya hutang, capek nggak Pak? Pulang haji bayar 5 juta dulu, sisanya nanti pulang haji. Jadi kita pulang haji ditagih. Pak, bayar nggak? Aduh, Masya Allah. Berarti itu namanya haji kredit. Namanya umroh kredit. Betul? Betul Pak, ini hati-hati Pak. Kita awas. Ini orang-orang kadang-kadang mau ke Mekah, yang penting ke Mekah, kagak tahu prosedur yang sebenarnya. Tanya dulu sama guru kita, selalu Jamil, bagaimana Pak cara yang terbaiknya Pak Ustaz? Tanya dulu. Ya Allah, ya Rabbana. Sebelum ke Mekah kita dulu ilmunya. Nah ini nih, makanya orang-orang sekarang, makanya ini satu ujian bagi kita semua umat Islam Pak. Kenapa? Sudah 2 tahun berturut-turut yang umroh kagak berangkat, yang haji kagak berangkat. Alhamdulillah kebanyakannya keduluan berangkat ke rahmatullah daripada ke baitullah. Ya pokoknya sekarang mah daftar, tunggu waiting list 20 tahun. Yang daftarnya umur 60, berarti ke Mekahnya kalau masih hidup Pak jadi bangke. Ya betul. Maka sekarang nih kalau begitu punya niat ingin ke Mekah, dari bayi keluar bikin akte daftarin haji. Benar. Sama sekarang Pak. Nah kenapa? Nah inilah mungkin caranya tadi sudah tidak sesuai dengan aturan syariat. Betul. Kalau saya bahas panjang Pak, nanti di depan kita bahas bersama Pak Haji. Ya Allah ya Rabbana, insya ini mah untuk kita sebagai tahu, kita umat Islam wajib mengetahui rukun Islam. Kalau tahu kita kagak disiksa, kalau nggak tahu, oke, supaya tahu rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa. Puasa apa? Iya, jangan puasa doang, terpuasa Rajab lagi Pak. Puasa Ramadan. Yang kelima pergi haji kalau mampu, duitnya ada, ilmunya banyak. Betul Pak? Iya, duitnya ada, kagak ngutang gitu. Ya kagak awas, ini bahasanya ini statota ilaihi sabila, jika mampu, ya di perjalanannya aman, badannya sehat, modalnya ada, ya begitu Pak. Banyak, kalau saya ceritakan banyak Pak, yang banyak menyimpang pergi ke Mekah bukan jadi tamu Allah tapi tamu Arab. Jelas? Bukan jadi tamu Allah tapi tamu Arab. Masya Allah, banyak. Kenapa? Caranya yang tidak ridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahimin. Jadi selesai Pak, kita membahas rukun Islam. Ya, ini buat pulang, nanti Bapak buat statement, buat pertanyaan. Takutnya Bapak-bapak ada yang menanyakan, Pak tadi ngaji apa Pak? Oh, rukun Islam. Oh, gitu kan? Apa itu Islam Pak? Islam itu pokoknya Islam aja. Iya, Islam apa Islam? Nggak tahu. Ya harus tahu dong. Islam itu tunduk patuh kepada seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu
Wah, nanti kita bahas Pak. Sudah lembah ini udah malam, ya kita bahas ini aja ini Mas secara sepintasnya aja dulu. Nanti ke depan kita bahas satu persatu. Kalau bahasa Sundanya mah step by step. Oh itu bahasa apa itu? Ulun Pak itu ya. Oh iya bahasa ulun tuh Pak. Jadi step by step itu. Bahasa Sunda itu Pak ya. Bahasa Sunda. Step by step. Udah jadi pelan-pelan Pak. Insya Allah kita akan kupas tuntas apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa Ramadan, dan apa itu pergi haji. Nanti di depan kita bahas ini mah untuk kita sebagai umat Islam harus tahu apa itu rukun Islam. Tadi 5 alhamdulillah. Syarat masuk Islam berapa tadi Pak? 6. Rukun Islam 5. Tuh, mudah-mudahan ya pengajian kita pada malam hari ini bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitu juga Pak, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada para hadirin sekalian apabila kata-kata yang kurang berkenan ya atau tutur kata yang kurang sopan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah semoga Allah memberikan kita umur yang panjang, barokah, buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani dan rohani kita, dikuatkan iman Islam kita, disubur makmurkan rezeki kita, terutama di akhir hayat kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa arkanul iman nanti lagi wallahu